Sekarang saya sudah berada di Gedung Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia untuk menemui Bapak Bahtiar, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum. Silakan, sudah ditunggu Bapak di ruangan. Oke, terima kasih. Ya, oke lah, 80% itu nanti dari OAP. Tapi kan ada salah satu kritik misalnya ketika itu adalah, nanti pejabatnya dari luar. Ya. Gitu. Atau, nanti ini mereka yang pro yang akan dapat jabatan. Iya. Gitu. Karena undang-undang kan yang penting 80%. Ini gimana Pak? Untuk Iya, menjaga bahwa kritik ini memang tidak jadi kenyataan. Iya, bahwa nanti semua pejabat-pejabatnya justru dari luar Papua misalnya. Itu kegelisahan itu dijawabnya dan seperti apa? Iya, ya, harus konsisten. Jadi Mas Anton terima kasih mengingatkan itu. Jadi saya senang malah kalau teman-teman mengingatkan gitu. Waktu kita pembahasan di Senayan kita omongin kan itu. Gitu. Jadi dan maka teman-teman pers silakan mengingatkan dalam implementasi. Dan itu kan waktu kita bahas undang-undang itu kita narasikan semua kan itu, kita ucapkan di ruang publik. Kita yakinkan masyarakat di Papua bahwa ini adalah untuk orang asli Papua dan seterusnya yang kita proteksi. Nah, ketika dalam implementasinya justru terbalik misalnya, nah itu harus teman-teman harus ingatkan. Nah, mohon maaf itu di luar wilayah saya, misalnya menunjuk siapa menjadi penjabat kepala daerah segala macam, gitu. Nah ini harus teman-teman ingatkan gitu, supaya konsistensi dari awal yang kita ucapkan itu memang dalam pelaksanaan juga sama gitu. Saya sebagai pembantu Menteri Dalam Negeri di bidang politik, kewajiban saya memberi masukan pada pimpinan saya. Cuma memang saya kan batasannya hanya bisa memberi masukan. Ya gitu. Betul. Iya kan, karena ini kewenangannya ada di presiden kan. Oke. Untuk menunjuk siapa menjadi penjabat gubernur untuk daerah pemekaran. Saya setuju kalau kita konsisten karena inilah yang kita janjikan selama ini gitu. Janji ini harus ditunaikan supaya masyarakat Papua betul-betul merasakan dan melihat langsung dan bahwa kita memang konsisten dari apa yang kita ucapkan dari awal dan juga pada saat implementasi begitu. Ya. Salah satu isu kritik yang lain adalah soal transparansi tata kelola pemerintahan loh Pak. Nah, ini kan juga yang disorot terkait dekonsentrasi, desentralisasi. Apakah juga ada strategi khusus untuk terkait ini? Iya, jadi gini, memang cara melihat negara ini tidak boleh sama. Masalahnya kan hukumnya itu sama. Hukum itu ditetapkan undang-undang, peraturan ditetapkan dan ini berlaku di seluruh wilayah negara seluruh Indonesia. Nah, ketika kita ke Papua, ini kan berbeda, Pak. Nah, ini juga orang Jakarta juga harus pikirannya harus berubah. Kita ini yang birokrat Jakarta juga harus berubah. Jadi selalu kita membuat administrasi negara yang sama gitu loh, berlaku seluruh wilayah Indonesia. Jadi ibaratnya mobil Mas, nih ada kan mobil truk kontainer, ada mobil yang kelasnya mobil 6 roda atau 4 roda. Jadi kalau orang Jakarta ini mungkin kita boleh kata udah jago deh bawa kontainer dia gitu. Tapi cari orang yang bisa bawa kontainer di Papua itu belum tentu ada gitu. Ada mungkin tidak banyak gitu. Gitu. Nah, kita bikin hukumnya sama administrasi negaranya gitu. Jadi orang yang kelas bisa bawa kontainer semua gitu. Administrasi negara kan selalu begitu gitu. Administrasi keuangannya, administrasi pemerintahannya, semua kita bikin sama gitu. Nah, cara kerja seperti ini itu yang seringkali terjadi kontraksi di lapangan gitu. Lalu karena dia tidak bisa memenuhi tata cara seperti itu, lalu kita sebutlah ini bermasalah begitu. Gitu. Kan gitu. Gitu. Pasti bermasalah, orang memang dia belum siap untuk itu gitu. Maka sebenarnya disitulah yang dimaksud dengan otonomi. Idealnya gitu. Jadi tidak semua daerah harus diperlakukan sama cara mengelola teknis pemerintahannya gitu. Mestinya diberi kesempatan ada inisiatif lokal gitu. Ya. Salah satu kritik yang lain yang muncul ketika pembahasan
RUU daerah otonomi baru itu adalah soal transparansi tata kelola pemerintahan, dan ini yang selalu menjadi problem berulang-ulang itu di sana. Nah, dari Bapak sendiri apakah ada strategi khusus atau bagaimana menanggapi isu dan kritik itu, Pak? Iya, saya terus terang ya, menanggapi isu transparansi adalah wajar saja. Kenapa? Memang transparansi hari ini keharusan ya, sebagai bentuk dan parameter ukuran pemerintahan yang sehat. Pemerintahan sehat itu transparan, dan itu juga memang agenda reformasi, transparansi pengelolaan negara, pemerintahan dalam segala sektor. Ya. Jadi isu transparansi ini bukan hanya di Papua sebenarnya, di Jakarta pun juga demikian, di segala sektor dan di pemerintahan, dan bahkan jadi isu internasional gitu. Nah, bagaimana cara pandang kita ukuran transparansi untuk wilayah seperti Papua? Nah, ini soal cara pandang. Itulah yang saya maksud tadi. Bagaimana kita ini sebagai birokrat ini memandang Papua itu mestinya tidak sama dengan daerah lain. Ukuran transparansinya itu jangan dibuat sama gitu loh. Itu yang saya maksud, salah satu ukuran administrasi negara gitu. Tadi bayangkan tadi orang yang kita minta dia semua orang bisa bawa mobil kontainer gitu. Orang dia baru bisa bawa motor gitu. Jadi tiba-tiba kamu suruh bawa mobil, dia persoalan gitu loh. Nah, sementara seringnya produksi administrasi negara yang kita maksud parameter transparan itu biasanya kan diwujudkan dalam administrasi. Ada format administrasi yang harus dalam perencanaan begini, pertanggungjawaban begini, pelaksanaan. Ya di sana temuan semua jadinya. Orang coba cek di sana, memang ada berapa jumlah orang akuntannya yang bekerja di birokrasi? Itu ukuran yang paling gampang gitu loh. Atau orang yang ngerti tentang administrasi keuangan ada banyak. Ajari dulu dong mereka, baru kasih parameter gitu. Ini Anda belum ajari lalu bilang dia salah gitu. Gitu. Baru karena dia tidak memenuhi parameter itu lalu kita sebut salah dan korupsi gitu. Gitu. Ini kan tidak adil dalam hal manajemen. Jadi yang harus berubah, kita pun di Jakarta ini harus berubah, membuat parameter tidak boleh sama seluruh daerah, karena disitulah kekayaan daerah kita itu. Memang dia tidak berangkatnya sama gitu, SDM-nya tidak sama. Oleh karenanya itulah yang dimaksud dengan otonomi, bahkan otonomi khusus. Nah, kekhususannya itu bukan hanya soal ras atau soal bahasa gitu, termasuk kekhasannya dia. Ini memang wilayah yang luas, SDM-nya seperti itu. Kira-kira model administrasi negara seperti apa yang kita buatkan, yang dibuat di sana, tapi memenuhi kaidah-kaidah transparansi gitu. Okay. Itu yang harus kita pikirkan, dan sampai hari ini belum terlihat formulanya gitu. Yang ada kita sebut hanya metode-metode umum saja gitu. Tapi yang kita maksudkan itu adalah dengan wilayah yang luas seperti itu, SDM-nya dengan terbatas gitu. Nah, model administrasinya itu seperti apa supaya tetap memenuhi kaidah transparansi. Yang nggak boleh kan korupsi kan? Yang nggak boleh kan korupsi. Kalau itu sama semua ukurannya. Kalau korupsi tidak boleh, itu pidana itu kan gitu. Tetapi model administrasi negara kan boleh berbeda gitu. Kalau kamu pakai ukuran cara mengelola Pemda Jakarta dan cara mengelola Pemda Papua Selatan, kasihan saudara kita Papua Selatan ini di atas Papua Gunung. Orang pegawainya terbatas, ahli akuntannya terbatas, orang ahli IT-nya terbatas. Disamakan. Tapi ini kok cara kerja kan mobilnya kita berikan sama gitu mesin. Inilah yang persoalan otonomi yang harus kita ungkap sebenarnya dan cari formulanya. Karena kita buat sama untuk orang yang berbeda gitu. Terutama yang daerah seperti Papua ini. Nah, oleh karenanya tentu ini kita harus pikirkan ke depan. Makanya dari awal aku bilang, ini kita bukan hanya ngetok palu pemekaran gitu loh. Tapi bagaimana mesin pemerintahan ini bisa berjalan, bekerja, tadi memenuhi kaidah pemerintahan yang sehat, transparansi, akuntabel, dan seterusnya. Tapi
modelnya tidak boleh harus sama gitu lah. Kalau selama kita berpikir membuat sama seluruh daerah, ya otonominya nggak ada itu. Ya, jadi kita membuat keseragaman lagi. Ya keseragaman itu bukan desentralisasi lagi, itu namanya sentralisasi. Gitu. Jadi saya kira kita juga harus membuat otokritik terhadap kita sini, Kementerian Dalam Negeri dan di pemerintah nasional, bahwa model manajemen, tata kelola juga jangan harus dibuat sama untuk seluruh daerah. Lalu kita evaluasi sama, gitu kan aneh gitu loh. Gitu loh. Dengan kelompok berbeda gitu. Nah, kita harus bijaksana melihat itu. Jadi tentu mungkin 10 tahun pertama taruhlah misalnya kita menyiapkan SDM-nya dulu. Nah, supaya dia transparan, ada berapa akuntan kita perlukan untuk bekerja di pemerintahan Papua Tengah? 50, 100, 200? Oke. Ya kan? Ada berapa, karena di situ potensinya hutan, kita menyiapkan sarjana kehutanan berapa? Karena potensinya tambang, kita perlu sarjana pertambangan atau ahli geologi berapa orang? Gitu. Karena dia banyak kayu di sana bisa diubah jadi barang mebel segala macam, ya kita mungkin perlu balai-balai kerja, latihan kerja supaya biasa. Kan sayang sekali kan kayu-kayu saya nggak diproduksi, kalau di Jepara jadi barang ekspor semua itu. Kita latih mereka gitu ya. Kita latih mereka. Mau bangun gedung-gedung, tukang batunya harus dari Jawa. Ya jangan-jangan pelatihan tukang batu yang mungkin kita harus lakukan. Jadi hal-hal sederhana tapi berdampak langsung pada hidupnya mereka gitu. Jadi uang itu digunakan untuk mengubah itu dari awal. Baru kita buatkan kriteria-kriteria apa yang dimaksud transparan, apa yang dimaksud tidak transparan. Ini ujuk-ujuk kita perlukan sama. Jadi keadilan itu salah satunya itu. Jadi tidak boleh kita perlakukan sama hal yang berbeda gitu. Oleh karenanya ini pekerjaan besar sebenarnya untuk Papua dan daerah lainnya, khususnya Papua ini kan yang kita diskusikan Papua. Ini dari segala aspek sosiologi, budaya, ekonomi, segala macam. Itu maka saya selalu bilang, kenapa kita dorong orang asli Papua yang ngerti tentang bagaimana mau Papua, ya orang Papua. Kita mungkin secara teori konsep ngerti gitu. Tetapi yang mengalami cara hidup sehari-hari kan mereka, kawan-kawan Papua, ataupun bukan orang asli Papua, tetapi yang memang yang hidup di sana kira-kira gitulah. Yang hidup tiap hari lahir besar di sana, yang ngerti di sana itu. Nah, itu yang harus kita beri kesempatan mereka. Tugas kita di pemerintah nasional ini adalah memfasilitasi mereka. Memfasilitasi mereka untuk berkembang. Maka ini tantangan sebenarnya ya, harus yang kita jawab supaya tadi kritik, kecurigaan, bahkan tuduhan bahwa pemekaran ini untuk kepentingan orang Jakarta itu terjawab pada akhirnya bahwa ternyata bukan. Benar bahwa itu adalah untuk kebaikan, kemaslahatan, kesejahteraan, kemajuan, dan memanusiakan saudara-saudara kita yang orang asli Papua. Oke. Ini Papua akan cerita pemekarannya berakhir sampai di sini atau masih akan ada pemekaran lagi selanjutnya? Iya. Pak Bati. Kalau soal pemekaran ini kan kalau kita melihat data yang masuk ya di Kementerian Dalam Negeri kan udah 300 lebih yang minta pemekaran seluruh Indonesia, bukan hanya Papua yang minta pemekaran. Okay. Iya. Tetapi setiap kita pemekaran itu kan korelasinya dengan kemampuan keuangan negara. Maka sebenarnya bukan jumlah daerah yang kita perbanyak sebagai instrumen satu-satunya, tapi itu kan pemekaran itu lagi-lagi hanya alat untuk menghadirkan kesejahteraan. Jadi adanya unit provinsi baru, adanya unit kabupaten baru, adanya kota baru, pemerintah baru, itu kan hanya instrumennya gitu. Apakah semua dijawab dengan pemekaran? Kan belum tentu juga. Ya. Ada sebuah kampung yang sudah pemekaran gitu, dulunya misalnya dalam satu wilayah, lalu dibekarkan jadi 2 atau 3 kabupaten kota. Kalau dimekarin, ini kok masih minta jadi daerah baru lagi gitu, atau provinsi baru. Kenapa? Ternyata yang diminta dulu, dia harapannya dengan pemekaran di situ ada sekolah, di situ ada rumah sakit. Ternyata pemekaran tidak ada juga gitu. Jadi maka sebenarnya pemekaran itu hanya salah satu cara, alat kita. Tapi yang penting-penting pelayanan publiknya gitu.
Kalau semua tersedia, rumah sakit tersedia, sekolah tersedia, kegiatan ekonomi ada gitu, masyarakat pendidikan cukup, akses infrastruktur ada. Jadi apa urgensi pemekaran sebenarnya gitu. Kan nambah birokrasi. Uang juga harus ditambah untuk mempersonalkan kantor cabang ibaratnya unit kerja yang baru itu gitu. Sama saja dengan perusahaan gitu. Gitu. Misalnya kita perusahaan tahun ini revenue-nya 1 triliun gitu di Indonesia. Kantornya itu hanya ada di Jakarta gitu. Nah, sementara tempat-tempat produksi kita ada di Jawa, di Sulawesi. Apa urgensinya misalnya kita bangun kantor cabang Sulawesi? Ya kan gitu. Apakah hanya mungkin manajemennya yang diubah, teknologinya yang diperbaiki, atau apa yang menjadi kebutuhannya dipenuhi kan gitu. Jadi tidak selalu jawabannya pemekaran. Nah, tapi memang selalu cerita pemekaran itu menarik. Karena apa? Di situ ada kue politik, ada kekuasaan baru, kan gitu. Ada rekrutmen baru. Tetapi dari sisi keuangan negara itu benar-benar cukup memberatkan. Maka kita dorong juga sebenarnya sebaliknya terhadap daerah-daerah yang sudah mekaran ini, kita dorong dia bagaimana dia bisa membiayai diri sendiri. Gitu. Nah, kita buat cek dari 514 kabupaten kota Indonesia. Otonomi itu kan ujungnya kemandirian. Nah, coba sebutkan Mas Anton. Bisa nggak kita sebutkan daerah mana yang kita sebut mandiri? Gitu. Hanya sejumlah hitung jari 2, 3, 4 kabupaten yang bisa lebih banyak pendapatan asli daerahnya dibanding dengan dana transfer. Badung itu bisa 60% lebih, mungkin 70% PAD-nya besar gitu. Karena dia wisatanya bagus, Kutai Kartanegara, mana lagi? Gitu. Mana lagi gitu. Jadi pada akhirnya itu menjadi beban APBN gitu. Jadi kita hati-hati betul sebenarnya mengambil kebijakan pemekaran itu, kecuali memang itu benar-benar sangat urgent, mendesak dan substantif gitu ya. Papua ini termasuk yang sangat substantif karena memang jauh sekali rentang kendali organisasinya. Bayangkan saja orang masa mengurus satu surat saja dari Merauke harus terbang naik pesawat, antar kabupaten harus semua naik pesawat, jalur lautnya juga tidak terkoneksi secara baik. Maka Pak Jokowi habis-habisan untuk mengupayakan koneksi daratnya, koneksi udaranya, koneksi lautnya. Luas sekali. 4,5 kali Pulau Jawa. Pulau Jawa ini 4 kali nih. Penduduknya cuma 5 juta. Gitu. Penyebaran penduduknya jauh-jauh. Gitu. Tentang kendali luar biasa. Maka mau nggak mau harus dibuat pusat-pusat baru. Taruhlah pusat-pusat pertumbuhan baru. Kalau di perusahaan ya ada kantor cabang kacau perusahaan supaya melayani klien kan. Gitu di situ. Jadi ini artinya di Papua akan ada beberapa provinsi baru lagi? Nah, hari ini aspirasi itu masih ada. Aspirasi itu ada, cuma kan kita juga harus memperhatikan kemampuan negara. Gitu. Jadi hari ini yang sudah setuju baru 3 dan di depan lagi sedang berproses 1 provinsi lagi tuh, Provinsi Papua Barat Daya. Aspirasi lainnya selalu ada. Gitu. Okay. Dan di daerah lainnya, di Indonesia juga ada yang minta Nias provinsi sendiri, Sultra Kepulauan, Muna, kemudian Sulawesi Timur, Banggai, yang tidak tersentuh pembangunan, itu semua minta jadi provinsi baru. Bahkan ada minta-minta kabupaten baru juga. Ya kan? Kampung saya sendiri, Bone Selatan itu dari zaman dulu itu. Gitu. Jadi, karena terus terang bagi kacamata teman-teman daerah, pemekaran adalah salah satu jawaban gitu. Karena begitu ada pemekaran kan disertai oleh pembiayaan pusat. Dari kacamata daerah, dari kacamata pusat, setiap pemekaran ada beban biaya baru yang harus dikeluarkan untuk mengoperasionalkan unit baru itu. Nah, maka pilihan-pilihan kebijakannya kan kemudian mana yang prioritas, mana yang paling urgen, dan apa dampak kebaikannya untuk masyarakat di situ, dan manfaatnya buat negara secara luas. Nah, hari ini Bapak Presiden memandang Papua ini menjadi prioritas. Aspirasi, semua mengajukan aspirasi 300 lebih, Bang. Yang mengajukan aspirasi untuk provinsi dan kabupaten kota. Bayangin coba, bisa 1000 nanti lebih kalau semua diaminkan. Nah, sekarang operasional gitu kan perlu uang. Gitu. Maka tadi pertanyaan kritisnya, apakah jawaban untuk kesejahteraan
percepatan pelayanan itu dengan pemekaran. Jangan-jangan teknologinya harus dibangun, kan? Apalagi kalau sudah teknologi kamu, apakah masih perlu sih kantor-kantor besar kita? Kan sekarang kantor-kantor swasta juga sudah virtual semua segala macam. Kan ini kan cara berpikir lama sebenarnya. Cara berpikir lama, orang melayani pemerintahan itu datang ke kantor, ada gedungnya dan seterusnya. Padahal dalam perkembangan baru dunia segala macam, pelayanan pemerintahan itu kan minimalis harusnya. Organisasinya kecil, jumlah unit-unitnya kecil, tetapi orang semua merasa terjangkau. Ya gitu. Ini kan ada orang merasa tidak mampu menjangkau layanan publik itu. Maka perlu dibuat kantor layanan yang terdekat. Lah kalau sudah teknologinya tersambung, apa urgensinya dibuat kantor baru di situ? Gitu. Maka sebenarnya tantangannya adalah bagaimana konektivitas teknologi untuk layanan-layanan publik. Bagaimana di tempat-tempat yang tidak layanan publik, kesehatan, pendidikan, dan seterusnya dihadirkan. Gitu. Sehingga permintaan-permintaan itu tidak terus-menerus muncul gitu. Bagaimana wilayah-wilayah yang tidak ada pelabuhan ya dibangun, yang tidak ada bandara ya dibangun, yang nggak ada jalan dibangun. Kalau itu udah ada semua, lalu apa urgensinya pemekaran? Gitu. Saya kira itu, Mas Anton. Ya. Pak Bahtiar, saya tertarik dengan foto di belakang Pak Bahtiar. Tadi Iya. saya agak ngintip, itu kayak ada foto, itu foto masih muda Iya, atau yang ini Iya, Pak masih Bahtiar. culun. Itu masih foto sekolah di Jatinangor dulu. Oke. Tahun 95 ini pas tamat habis diwisuda oleh Pak Harto. Jadi saya diwisuda oleh Pak Harto saya. Oke. Jadi tahun 95 tamat di STPDN di Jatinangor. Masih culun kurus. Masih STPDN ya? Iya, baru tamat tahun 95 itu. Jadi di Jatinangor di Bandung tahun 95. Masih 27 lah celananya. Habis jadi staf kelurahan. Sekarang bandingkan sudah 38. Kan itu perkembangannya luar biasa. Perkembangan ke depan dan tidak kelihatan lagi alumni Jatinangor. Bermasalah sebenarnya. Makanya kalau dulu di TNI ya Polri ya, kalau prajurit yang gendut itu agak susah promosi kan. Nah, alhamdulillah untungnya di Kemendagri tidak ada aturan itu. Sehari-hari di kantor di ruangan ini, Pak Bahtiar? Iya, ini hanya atau ada ruangan lain, Pak Bahtiar? Ya ada ruangan saya di luar. Bisa kita jalan-jalan boleh. sana, Pak Oke, Bahtiar? kita di sana aja biar lebih santai. Boleh. Ngobrol. Iya, oke. Oke, Mas Anton silakan. Anton. Kasih. Silakan. Iya, alhamdulillah. Pak Bahtiar. Jadi ini ruangan Iya. kerja kedua? Atau? Itu tadi kalau biasa ada administrasi di dalam, perlu konsentrasi, ya saya baca-baca di situ. Nah, ini ruangan kalau Mas Anton lihat, memang sengaja saya setting begini, jadi saya tidak mau terlalu banyak rapat formal. Jadi namanya saya sengaja setting seperti ruang tamu aja. Jadi saya ngobrol teman-teman direktur, siapapun kawan-kawan, ya sambil ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi. Ya kita diskusi sambil ketawa-ketawa, ya kan? Jadi lebih santai gitu. Jadi tidak perlu bikin undangan rapat ini rapat itu. Ya udah kita selesaikan di sini aja sambil ngobrol-ngobrol santai. Bapak, ini pendekatan Bapak untuk bagaimana Ya. menurunkan sesuatu yang berat. Iya, jadi nasional suasana untuk- formal itu sejauh mungkin kita hilangkan. Tapi yang penting kan tujuan tercapai. Ya, daripada kita buat rapat ini, rapat itu, ya ngobrol sini aja cukup ya. Kita panggil sini, ngobrol sini. Siapa aja, baik teman-teman dari pemerintah daerah, terus teman-teman internal, dari partai, dari teman-teman ormas, siapa aja gitu boleh di sini. Termasuk kawan-kawan media mampir sini ngopi-ngopi, ngobrol-ngobrol udah gitu. Iya. Ngomong-ngomong tentang politik, Pak Bahtiar ini kan sebagai salah satu aktor penting dalam perumusan sejumlah regulasi, mau pilkada, mau pemilu, partai politik. Belajar dari 2019 lalu untuk Pilpres dan pemilu legislatif 2024 dan juga pilkada serentak 2024. Ini apakah ada rumusan khusus Pak belajar dari yang 2019? Iya, sebenarnya untuk 2024 itu relatif sama dengan sebelumnya. Karena hukumnya kan masih sama. Jadi kita untuk 2024 masih menggunakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Jadi secara umum relatif sama gitu. Nah, memang pengalaman pertama kita yang justru 2019 itu.
kita membuat keserentakan pelaksanaan pemilu presiden dan pemilu legislatif pada hari dan waktu yang sama begitu. Nah, semoga karena sudah kita punya pengalaman 2019 yang lalu, kita sih berharap 2024 yang akan datang mungkin mudah-mudahan lebih baik begitu. Dan maka kita terus melakukan konsolidasi baik dengan DPR sebagai regulator juga maupun dengan kawan-kawan penyelenggara pemilu. Nah, tugasnya pemerintah di pemilu ini kan sifatnya mendukung aja. Nah, beda dengan zaman dulu gitu. Zaman dulu kantor ini malah. Jadi dulu kalau dirjen politik itu, dulu namanya dirjen sospol itu sekretaris LPU. Sekretaris Lembaga Pemilihan Umum dulu kita. Saya di posisi saya sekarang. Nah, sekarang ini kan sudah ada lembaga negara yang mandiri, nasional dan tetap yang bekerja itu ya KPU, Bawaslu, dan sekarang ada juga DKPP. Di mudah-mudahan bisa lebih baik lah yang akan datang. Pak Bahtiar, apa ada isu spesifik yang menjadi atensi dari Kementerian Dalam Negeri dalam pelaksanaan pemilu dan Pilpres 2024 kali ini? Ya, jadi secara umum sih relatif sama ya pelaksanaan pemilunya ya, pemilu presiden dan legislatif, DPRD, DPR RI, DPRD Provinsi Kabupaten Kota relatif sama. Karena itu hukumnya masih sama, masih menggunakan Undang-Undang 7 2017 tentang pemilu. Nah, justru pengalaman pertama kita serentak memilih presiden dan legislatif dengan hari dan waktu yang sama itu kan di tahun 2019 yang lalu. Jadi tinggal mengulangi dan memperbaiki, mengevaluasi apa kelebihan dan kekurangan di tahun 2019 yang lalu. Dan kita juga berdoa juga yang mungkin agak spesifik karena kita gini kan kemarin ini kan kita menghadapi pandemi COVID-19. Mudah-mudahan ini semakin menurun dan mudah-mudahan sudah 2024 sudah zero kan. Kalau itu zero berarti kan tidak perlu kita lagi melakukan penyesuaian metode kampanye misalnya. Kayak seperti kemarin di Pilkada 2020, ya namanya kampanye itu kan pasti melibatkan orang banyak. Nah, terpaksa kita melakukan pembatasan interaksi orang dalam jumlah banyak. Nah, apakah itu tidak perlu lagi kita lakukan 2024 yang akan datang karena pandeminya misalnya sudah selesai gitu misalnya. Nah justru yang agak spesifik karena desain pemilu dan pilkada kita itu memang kita hendak serentakkan nasional itu pilkadanya di 2024 untuk pertama kalinya. Kalau serentak pileg, pilpres pertama kalinya kan sudah di 2019. Nah, tapi untuk pilkadanya itu serentak pada hari yang sama, pada waktu yang sama memilih 34 gubernur ditambah 3 provinsi baru berarti 37 gubernur, wakil gubernur, bupati, wali kota 514 pada waktu yang sama. Nah, dikurangi mungkin Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Pulau Seribu kan itu bukan dipilih, ditunjuk. Nah, tapi sisanya itu pemilihan. Nah, sama. Jadi kira-kira baru selesai kita akhir di tahapan pemilu. Setelah kita pencoblosan bulan 2, dilanjutkan dengan perhitungan dan mungkin ada sengketa, terus ada penetapan siapa presiden terpilih, kemudian DPR terpilih, dan seterusnya. Dilanjutkan dengan pemilihan kepala daerah. Nah, ini kan tentu waktu-waktunya kan harus diatur. Misalnya siapa yang berhak mencalonkan kepala daerah? Apakah calon kepala daerah itu diusulkan partai politik yang di DPRD itu atau berdasarkan hasil pemilu 2019 yang lalu atau berdasarkan 2024. Nah, kemudian bagaimana mengatur waktunya ini? Karena kita waktu-waktu di akhir terutama di waktu-waktu akhir di 2024, undang-undang soalnya sudah membatasi. Di Undang-Undang 10 2016 itu pelaksanaan pilkadanya itu pencoblosannya itu kan bulan November. Kita kemarin sudah sepakati dengan DPR dengan penyelenggara pemilu tanggal 27 November. Nah, 20 Oktober 2024 presiden kan berakhir tuh. Tanggal 1 Oktober 2024 pelantikan DPR dan MPR. Nah, waktu-waktu ini kan harus dihitung secara ketat. Nah,
Ini sebenarnya desain itu sudah disiapkan oleh teman-teman penyelenggara pemilu. Bagaimana melakukan ini supaya teman-teman penyelenggara pemilu bisa melaksanakan dengan baik. Tapi secara umum kita posisinya Kementerian Dalam Negeri atau pemerintah dan pemerintah daerah dalam konteks pemilu maupun pilkada kita hanya sifatnya pendukung. Beda zaman dulu. Kalau zaman dulu kan kita yang di depan, LPU-nya itu kan Dirjen Sekretaris LPU-nya Dirjen Sospol, Dirjen Polpum sebenarnya. Nah sekarang kan sudah ada penyelenggara pemilu, namanya KPU, Bawaslu, dan DKPP. Nah kita sifatnya mendukung personil, mendukung logistik, mungkin ada waktu-waktu tertentu misalnya menjaga keamanan tentu, bagaimana juga menggerakkan partisipasi masyarakat. Cukup besar sih tantangannya sih ya bagi kawan-kawan penyelenggaraan kita semua, karena di 2019 itu tingkat partisipasi kan 81% kalau tidak salah. Nah untuk mencapai 81% kan tidak mudah itu. Iya, jadi masyarakat mau ke TPS dan ada perubahan siapa yang memilih ini. Memilih ini kan pemilihnya di 2024 itu kan lebih banyak anak-anak milenial itu, kelompok masih umur muda. Nah, apakah daya tarik? Nah, kan ini makanya pemilu ini harus dibuat menarik, jangan menegangkan gitu. Orang tertarik datang ke TPS dengan riang gembira, menyenangkan gitu. Jadi bukan hanya partisipasi mobilisasi seperti zaman dulu. Halo, datang ke TPS besok. Kalau tidak besok saya sel misalnya gitu. Dianggap tidak NKRI. Nah, sekarang kan suasana demokrasi. Memilih boleh, bahkan tidak memilih pun juga dianggap demokratis. Nah, bagaimana mengajak warga negara supaya memilih itu sebagai kebutuhan gitu. Sebagai kebutuhan, bukan karena dipaksa. Jadi dia datang ke TPS karena memang ada pertimbangan ideologis. Saya hendak memilih presiden yang bisa mengubah nasib saya, paling tidak kira-kira gitu, bisa mengubah nasib negara. Saya hendak memilih DPD yang bisa mendorong kemajuan daerah karena dia representasi daerah provinsi. Saya hendak memilih DPRD yang bisa memperbaiki negara. Jadi orang memilih bukan hanya karena hubungan darah keluarga, satu kampung, satu SMA atau satu alma mater, tapi kepada pertimbangan-pertimbangan rasional misalnya gitu. Nah, ini pekerjaan tidak mudah gitu. Nah, penduduk kita kan masih juga lebih banyak kan usia SMP kan, SMA lebih banyak. Terus ini banyak anak muda ini di 2004. Tertarik gak mereka ke TPS? Mau nggak datang ke TPS mereka? Nah, saya kira kalau perlu pertanyaan spesifik, itu yang pekerjaan menurut saya di antara pekerjaan teknis kepemiluan, justru pekerjaan substansi itu yang paling mungkin. Jadi pemilu ini bukan sekedar ritual rutinitas gitu. Jadi rutinitas datang ke orang berkumpul banyak hari tertentu ke TPS gitu, sekedar jumlah orang yang banyak. Tapi orang datang ke TPS memilih dengan pertimbangan-pertimbangan objektif, rasional, dan ideologis begitu. Iya. Prosesnya panjang, 2024 Februari sampai November ada tahapan-tahapan. Lalu juga tadi Bapak bilang, oh ini pemilu harus dibuat menarik, tapi kita juga punya pengalaman 2019 kelelahan. Gitu. Ada nggak sih strategi khusus? Karena ini kita agak panjang ya pemilu, tahapan pemilu yang dari awal tahun sampai akhir. Ada nggak dukungan seperti apa gitu? Strategi seperti apa yang akan diberikan oleh Kemendagri? Tadi bukan penyelenggaranya, bukan kita, tapi kita adalah pendukung. Tapi ada pendekatan, ada strategi sendiri nggak sih yang akan diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini? Melihat itu 2024 adalah memang benar-benar tahun politik dari awal sampai akhir. Ya di situ tantangannya itu Mas. Kan kalau TPS kalau nggak salah jumlahnya kurang lebih 850 ribuan TPS seluruh Indonesia ya. Jumlah TPS tempat kita coblos, tempat pemungutan suara 850 ribuan kalau tidak salah. Nanti dikoreksi kalau data saya salah. Kali 10 orang kan. Jadi ada 7 dari KPU, ya kan? 1 dari pengawas Bawaslu, pengawas pemilunya, 2 Hansip kan. Linmasnya biasanya itu. Jadi totalnya 10. Nah, ini kan kerjaan volunteer Mas. Itu. Dulu honornya nggak salah cuma 550 ribu itu. Bahkan zaman dulu itu tidak ada honornya. Ini pekerjaan sukarela. Ini bedanya pemilu di Indonesia dan pemilu di negara lain nih. Jadi penyelenggara pemilu di tingkat terdepan justru di TPS, yang justru di situ yang paling krusial dari seluruh tahapan sebenarnya diselenggarakan oleh orang yang bekerja secara sukarela.
Nah, mencari orang yang mau bekerja secara sukarela, dibayarnya 550.000, kerjanya berat, apalagi ada tekanan-tekanan itu tidak mudah. Nah, oleh karenanya kita tentu prihatin ya dengan ada misalnya yang melelahkan bahkan mengakibatkan kematian di 2019 yang lalu. Oleh karenanya tentu pasti kami Kemendagri dan pemerintah daerah akan mendukung hal-hal apa yang diperlukan oleh penyelenggara pemilu. Kita punya pengalaman positif di 2014, Mas. 2020 kemarin. Dulu di pemilu 2019 dan pilkada sebelumnya gitu, di sekitar TPS itu nggak ada yang disiagakan, tidak pernah kita mensiagakan 1 kali 24 jam itu siaga 1 misalnya petugas kesehatan gitu. Tapi 2020 kita lakukan karena ada pandemi COVID-19 dan saya mengalami langsung. Kebetulan waktu itu Bapak Presiden, Menteri Dalam Negeri mempercayakan saya sebagai penjabat Gubernur Kepulauan Riau. Jadi kita siagakan itu seluruh petugas kesehatan, baik punya pemerintah maupun swasta atau potensi masyarakat di bidang kesehatan. Kita mobilisasi itu. Dia harus on, kalau bisa dekat-dekat dari TPS atau mudah dijangkau oleh teman-teman petugas TPS. Jadi kalau ada yang petugas TPS yang kurang sehat atau orang-orang yang terlibat petugas sementara ada di TPS itu, kita bisa layani kesehatannya gitu sejak awal. Nah, itu dalam proses pelaksanaan. Mungkin juga perlu inovasi juga bagi penyelenggara karena memang tidak ada tes kesehatannya itu, Mas Anton. Ini mencari orang sukarela itu, mohon maaf, biasanya orang-orang yang senior gitu. Di kampung itu untuk menjadi penyelenggara itu tidak banyak orang juga, tidak mudah juga. Makanya bagaimana membuat tertarik? Nah, kami sangat menghargai usulan dari penyelenggara pemilu. Maka teman-teman penyelenggara pemilu, kalau kita lihat rencana programnya itu salah satunya adalah ya honornya tambahlah, penghargaan sebenarnya. Ini kan cuma sekedar penghargaan, bukan honor. Penghargaan ini kerja sukarela gitu. Masa sekedar beli obat aja nggak bisa gitu. Nah, atau cara lainnya mungkin ya diperiksa kesehatannya mungkin paling minimum gitu. Jangan sampai misalnya orang yang kita tidak tahu sudah ada penyakit yang mohon maaf yang agak rawan misalnya jantung atau apa yang itu justru jadi petugas gitu. Kan kita nggak pernah cek kesehatannya itu orang yang menjadi petugas nih selama ini. Dan nggak ada biayanya memang. Jadi anggaran tes kesehatan untuk penyelenggara di TPS itu tidak ada. Yang ada hanya keterangan sehat gitu, pernyataan sehat gitu. Jadi saya kira inovasi itu harus dibuat. Untuk pemilu dan pilpres 2024 termasuk juga pilkada 2024, apakah ada daerah-daerah khusus yang mendapat atensi dari Kemendagri, belajar dari pengalaman pelaksanaan pilkada dan pemilu beberapa waktu lalu? Iya, tentu ada, pasti ada. Tentu kita harus ada kriteria juga. Dulu teman-teman Bawaslu itu selalu mengeluarkan indeks kerawanan pemilu. Ya, teman-teman dari aparat penegak hukum, kepolisian juga biasa melakukan. Kita juga punya pemetaan juga, jajaran saya sosial politik. Jadi punya daerah potensi-potensi dari sisi kerawanan, misalnya terjadi konflik. Kemudian selain itu mungkin yang kita lihat tingkat partisipasi antar daerah kan tidak sama. Misalnya dulu Sumatera Utara, Medan misalnya selalu partisipasi rendah, tapi 2020 kemarin tinggi. Ada daerah-daerah yang secara nasional selalu partisipasinya rendah. Mengapa rendah partisipasi masyarakatnya? Nah, tetapi bagi kita semua daerah itu semua harus kita perhatikan. Kenapa? Yang dulunya baik partisipasinya dan mungkin tidak ada masalah gitu, tapi juga punya potensi masalah. Nah, tentu ada daerah-daerah yang perlu kita support khusus penyelenggara, daerah-daerah yang sulit akses stabilitasnya dari sisi transportasi. Bagaimana memastikan misalnya logistik itu sudah tergelar sebelum hari H. Kan dulu kita juga mengalami juga kan, ada yang telat logistiknya misalnya, dan semua masalah-masalah yang dulu itu menjadi alat evaluasi kita, dan tentu kita harus membuat instrumen-instrumen
Ini saya senang nih dengan teman-teman KPU yang baru sekarang ini dengan sekretariat jenderalnya itu banyak inovasi gitu. Jadi misalnya soal cetak mencetak. Dulu kan cetak mencetak alat logistik harus dikumpul di Pulau Jawa semua gitu. Nah, ini mungkin dibuat regional supaya masa misalnya kalau ada kekurangan harus ke Jawa lagi gitu. Ya di timur aja gitu. Masa sih mesin-mesin cetak nggak ada di daerah itu. Juga kan ada pemerataan ekonomi juga gitu. Itu yang paling penting. Jadi mengelola teknis pemiluannya, yang paling penting lagi mengelola masyarakatnya. Tadi mengelola masyarakatnya, bagaimana masyarakat itu benar-benar merasakan pemilu itu sebagai sebuah agenda politik, bukan sekedar rutinitas gitu. Dia merasa bagian dari itu, tapi dilakukan dengan bersukaria gitu. Dilakukan dengan bersukaria gitu. Nah, kita termasuk negara demokrasi besar di dunia karena memang jumlah pemilihnya besar dan persebaran penduduknya tidak merata antar daerah, jadi memang ada tantangan sendiri untuk mengelola pemilu Indonesia gitu. Akses transportasi, sinyal juga ada beberapa desa mungkin Indonesia yang belum ada sinyalnya gitu. Kemudian ada tempat-tempat tertentu mungkin jalannya juga harus ditempuh dengan jalan kaki gitu, bahkan naik kuda dan naik perahu dan seterusnya. Nah, ini kan tantangan-tantangan semua. Karena disparitas, kemudian wilayah kita memang kondisi seperti itu. Kita harus memahami ini secara baik supaya kebijakan yang kita buat terukur dan tepat gitu. Nah, tentu kita tidak mau pengalaman yang sama masa kita alami terus dari pemilu-pemilu. Nah, kan masa jatuh pada lubang yang sama. Nah, saya lihat kami lihat teman-teman penyelenggara pemilu didukung oleh parlemen, DPR RI, dan pemerintah daerah luar biasa sekarang. Jadi diskusi-diskusi sejak awal gitu kita lebih terbuka. Karena ini kita event besar ya, 5 tahun, dan tentu ini berkaitan langsung tentang nasib negara ke depan. Saya sih optimis ini akan berlangsung baik, lancar, dan lebih baik bahkan mungkin di tahun-tahun sebelumnya. Pemilu-pemilu sebelumnya. Pak Bahtiar, Ya. Pak Bahtiar pernah jadi Kapuspen. Ya. Kalau kenal dan dekat sama wartawan adalah biasa. Tapi saya penasaran, sedekat apa Pak Bahtiar ini dengan wartawan? Agak susah pertanyaan itu. Saya kalau teman-teman wartawan itu dekatnya personal sih, sampai personal. Jadi memang brother, memang teman. Jadi saya kan natural aja sih. Jadi saya sama orang siapapun, bukan hanya wartawan gitu, sejauh mungkin bukan hanya dekat secara kelembagaan karena hubungan kerja, tapi sejauh mungkin bisa dekat secara personal gitu, bisa jadi sahabat kan. Kita ini kan hidup tidak mungkin sendiri kan, apalagi saya ini perantau di Jakarta jatuhnya nih. Saya kan, walaupun keluarga istri orang Betawi kan, nah sekarang udah warga setempat sekarang, dapilnya udah Jakarta sekarang saya. Jadi ya saya betul-betul setiap hari kalau bisa tambah satu sahabat sejauh mungkin. Dengan satu tambah sahabat setiap hari berarti kita tambah rezeki, kemudian memperpanjang umur kan gitu. Jadi terhadap siapapun, apalagi teman-teman wartawan yang menjadi mitra kerja saya, tentu saya harus bersahabat dengan mereka gitu. Dan saya belajar dengan mereka. Kan tidak semua hal kita paham. Kita hanya memahami bagian kecil dari kehidupan ini, dan di tempat lain juga ada kawan-kawan yang bekerja di sana. Jadi sangat membantu sekali dengan mengenal secara personal kawan-kawan itu ketika saya menghadapi tugas-tugas, bukan hanya sama Kapuspen, karena hari ini semua tugas itu membutuhkan dukungan teman pers. Jadi sehebat apapun kerja kita hari ini, kalau tidak dipublikasikan secara baik gitu, jangan-jangan masyarakat anggap kita tidur-tidur aja makan gaji buta kita. Nah, dengan ada terinformasikan kepada ruang publik gitu secara proporsional, maka publik jadi mengetahui bahwa kita mengerjakan tugas dengan baik atau dengan benar dan seterusnya. Jadi bagi saya pers itu memang sangat penting, dan substansi demokrasi kita, apalagi saya sebagai dirjen politik, salah satu syarat
negara ini masih disebut negara demokrasi kalau persnya masih hidup. Begitu kita hentikan pers ini hidup, berhenti pula negara ini negara demokrasi. Tidak, ini hanya kita tulis-tulis saja demokrasi, tapi syarat utamanya salah satunya ada pers yang bebas dan merdeka itu. Iya. Dan kita harus komit dengan itu. Bapak dekat sama media, orang dalam sini berkarir, sebentar lagi DKI ini akan berhenti. Iya. Kalau Pak Presiden mempercayakan PJS Ibu Kota dipimpin oleh Pak Bahtiar, gimana? Ini pertanyaan jawabannya sulit karena harus menjawab andai yang bukan menjadi kewenangan saya kan gitu. Jelas saya adalah birokrat karir, ya di birokrasi. Prinsipnya kita siap ditugaskan dimanapun dan kapanpun. Dan ketika ditugaskan sebagai penjabat kepala daerah, gubernur, dimanapun, tentu saya harus siap melaksanakan. Dan apalagi kalau Jakarta ini bagi saya mudah karena saya ya besar Jakarta lah ya, keluarga juga orang Jakarta, orang Betawi, jadi tidak ada sulitnya. Paling mudah justru memimpin Jakarta. Semua ada Jakarta ini. Luasnya hanya 20 kali 30 km. Sumber dayanya bagus, aksesnya bagus. Dibanding memimpin daerah lainnya, jauh lebih mudah memimpin Jakarta. Jadi andainya kepercayaan itu diberikan kepada kita, insya Allah kita akan jalankan dengan baik. Gitu. Terima kasih Mas. Terima kasih. Pak Bahtiar, Ya. kalau saya sudah dipegang ini, Iya. itu tandanya saya harus mengakhiri Iya. pertemuan dengan Bapak dan bertemu dengan tokoh viral selanjutnya Oh, di iya, 2024. iya. Dan di dalam sini ada sejumlah nama Iya. yang akan viral di 2024. Uh. Dan karena itu saya ingin meminta bantuan Pak Bahtiar untuk memilihkan saya siapa kemudian tamu saya berikutnya. Bahaya kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ada nama-nama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, terus? Ya. Terima kasih Pak Bahtiar. Siapa tokoh viral selanjutnya Serem yang juga ini Mas Anton ini. akan menjadi tamu saya di Kocokan 24? Tunggu episode selanjutnya. Sampai jumpa. Terima kasih Pak Bahtiar. Terima kasih Mas Anton. Terima kasih semuanya.